Assalamualaikum, ketemu lagi di channel btw.ucok. Di video kali ini Mang Ucok akan membahas sebuah film kartun yang dirilis pada 14 Maret 2006 lalu. Kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan sebuah mobil balap berwarna merah dan bisa bicara layaknya manusia. Dan dia adalah Lightning McQueen. Kecau! Lightning McQueen mobil merah yang sangat sombong. Karena kesombongannya sampai-sampai tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sampai 3 kali memecat kepala kru balapnya. Jadi dia balapan tanpa seorang kru alias solo player. Oke, langsung saja seperti biasa, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain selamat menonton cuy. Bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel ini supaya kedepannya lebih berkembang ya cuy. Film diawali di sebuah arena balap NASCAR. Terlihat McQueen, Chick, dan King. Mereka balapan sangat sengit untuk merebutkan piala piston. Namun dengan kecurangan Chick, dia membuat McQueen keluar arena karena menyebabkan yang lain kecelakaan. Untung si McQueen bisa menghindari kecelakaan tersebut, sampai-sampai dia malah berpose. Ketika yang lainnya masuk pit untuk mengisi bensin serta mengganti ban, McQueen malah terus berada di arena balapan. Singkat cerita, McQueen akhirnya masuk pit sendirian. Karena takut kalah, dia hanya mengisi bensin dan tidak mengganti ban. Terlihat anggota McQueen sangat kesal dengan sifat egois McQueen. McQueen pun memimpin balapan, namun tiba-tiba dia kena ajab. Ban dia pecah. Karena kejadian itu, Chick dan King berhasil menyusulnya. McQueen pun dengan sombong berpikir kalau dia memenangkan lomba tersebut dan akan menjadi wajah baru dari sponsor Dynaco. Pada saat wartawan mengambil foto McQueen untuk pemotretan, McQueen pun malah memarahi pegawai fitnya karena dia menghalangi kamera wartawan. Padahal teman-teman dia itu baik, mereka sedang mengganti bannya McQueen. Karena McQueen yang terlalu egois, mereka pun berhenti bekerja dengan McQueen dan meninggalkannya McQueen. McQueen pun dengan percaya diri yang tinggi dia berpikir bahwa dia pemenang lomba tersebut. Namun nyatanya mereka bertigalah pemenang lomba tersebut dan akan mengulangi balapannya di California. Dengan rasa kesal, McQueen pun meninggalkan mereka berdua dan menghampiri Max, sebuah mobil teror yang mengangkut McQueen kemana saja dia pergi saat balapan. Karena kesombongannya, McQueen tidak terlalu bersemangat menyambut para fansnya karena mereka semua adalah mobil berkarat. Ya, intinya McQueen ini jijik sama mereka. Singkat cerita, Max dan McQueen pun berangkat menuju California untuk merebut kejuaraan dunia piston. Pada saat dalam perjalanan, McQueen ditelepon oleh seorang manajer yang bernama Herb. Dia telah menyiapkan 23 tiket gratis untuk teman baik McQueen. Namun saat ini McQueen tidak mempunyai teman baik selain Max. Singkat cerita, Max meminta izin kepada McQueen untuk beristirahat. Namun si McQueen malah menolaknya. Dia malah meminta Max untuk terus melanjutkan perjalanannya. Kemudian beberapa mobil pun menghampiri Max yang sedang ngantuk berat, dan salah satu dari mereka memutar sebuah musik yang membuat Max benar-benar tertidur. Namun salah satu dari mereka mengagetkan Max hingga dia terbangun, sehingga McQueen keluar dari trailernya. McQueen pun mencari Max dan dia melihat mobil merah dari arah sebelah kanan dan berpikir itu Max. Pada saat McQueen menghampirinya, ternyata itu bukan Max. Dia pun tidak tahu arah harus kemana. Pada saat semakin jauh melaju dengan kencang, ternyata ada sebuah mobil sheriff yang mengira bahwa McQueen pembalap liar. Mobil itu pun mengejar McQueen. Karena mobil itu sudah tua, McQueen pun menyangka kalau suara knalpot mobil sheriff itu adalah suara tembakan pistol. Rasa takut McQueen malah terus tancap gas. Dan akhirnya McQueen pun tertangkap. Besokan harinya, Sim beralih ke arena balapan di California. Pada saat wartawan akan memotret McQueen, ternyata dia menghilang. Berita kabar soal McQueen menghilang begitu cepat tersebar hingga seluruh dunia membicarakannya.
Ternyata McQueen sudah berada di sebuah kota kecil yang bernama Radiator Spring. Terlihat si McQueen sedang diborgol dan dikurung, kemudian dia dihampiri oleh sebuah mobil derek tua yang bernama Meter. Singkat cerita, McQueen pun dibawa ke ruang pengadilan di daerah sana. Kemudian mereka dipimpin oleh ketua pengadilan yang bernama Doc Hudson. Pada saat Doc melihat McQueen, ternyata dia adalah mobil balap dan Doc menyuruh sheriff untuk melepaskannya. Namun tidak lama kemudian, sebuah mobil Porsche pun muncul dan McQueen menyangka kalau itu adalah pengacara McQueen. Ternyata dia adalah salah satu penduduk di sana yang bernama Sally. Kemudian Sally meracuni otak Doc dan yang lainnya supaya McQueen membenarkan jalan yang telah rusak semalam. Singkat cerita, McQueen pun berhasil membenarkan jalan tersebut. Namun dia bukan membenarkannya, melainkan malah menambah buruk jalan tersebut. Kemudian Doc mengajak McQueen balapan. Sebagai syarat, jika McQueen menang, Doc akan membebaskannya. Tibalah di sebuah arena balapan yang penuh pasir. Pada saat balapan dimulai, Doc malah diam dan malah mengajak Meter. Terlihat McQueen begitu melesat kencangnya. Namanya juga mobil balap, ya kan? Dan ternyata McQueen tidak bisa melewati belokan pertamanya yang lumayan tajam, sehingga membuat McQueen terjatuh ke dalam tumbuhan kaktus. Doc pun menyuruh Meter untuk menarik McQueen. Ternyata Doc sudah mengetahuinya bahwa McQueen tidak akan bisa melewati belokan tersebut. Makanya dia membawa si Meter. Besokan harinya, warga Radiator Spring dikagetkan dengan jalan raya yang sudah McQueen perbaiki. Namun baru setengah jalan. Itu sangat mulus dan hitam. Ya, karena baru diaspal. Kemudian, untuk menanyakan di mana McQueen, ternyata McQueen yang sedang belajar berbelok di tempat kemarin. Kemudian Doc menghampirinya dan memberitahu kepada McQueen apa yang harus dilakukan pada saat berbelok di tanah. Namun karena McQueen sombong, dia tidak menghiraukan ucapan Doc. Malam pun tiba. Meter dan McQueen menghampiri sebuah ladang rumput. Terlihat banyak sekali traktor di sana. Meter pun mengajari McQueen caranya bersenang-senang dengan cara membangunkan traktor yang sedang tertidur di sana dengan suara klakson. Karena si McQueen mobil balap, dia tidak punya klakson. Dia pun membangunkan traktor itu dengan suara knalpotnya, sehingga semua traktor terbangun. Namun tiba-tiba traktor besar muncul dan mengejar mereka berdua. Pada saat dalam perjalanan pulang, Meter melihatkan hal gila kepada McQueen dengan cara berjalan mundur. Kemudian Meter bicara kepada McQueen kalau dia sangat ingin naik helikopter karena itu adalah cita-citanya sejak kecil. Nah, mulai disitulah mereka berdua berteman. Singkat cerita, keesokan harinya McQueen menemukan sebuah ruangan pribadi milik Doc dan dia masuk ke dalam. Dan apa yang ia temui, McQueen menemukan 3 piala piston milik Doc. Ternyata si Doc ini adalah sang legenda pada tahun 1951 dan dia menjuarai 3 balapan piston dalam satu musim. Kacau. Kemudian Doc menghampirinya dan menyuruh McQueen pergi. Dengan cepat, McQueen memberitahu kepada yang lainnya bahwa Doc adalah seorang pembalap. Namun tidak ada satupun yang mempercayainya dan McQueen malah diledek oleh yang lain. Kemudian Sally mengajak jalan-jalan McQueen ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Sally menceritakan bahwa dulunya Radiator Spring adalah tempat yang sangat ramai. Gara-gara jalan tol dibangun, sehingga membuat rute 66 terpotong dan para pendatang melewatinya. Singkat cerita, mereka pun pulang. Kemudian Meter muncul. Ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh traktor yang tadi.
salah satu traktor itu menuju ke suatu tempat. McQueen pun mengikutinya. Namun McQueen melihat Doc sedang diam sendirian. Ternyata Doc akan bernostalgia dengan ban balap tuanya. Doc pun melesat kencang sehingga membuat McQueen tercengang. McQueen pun menghampiri Doc, namun Doc malah pergi. Sampailah di ruangan tadi. Kemudian Doc melihatkan sebuah koran yang bergambar dia mengalami kecelakaan parah. Karena itu Doc berhenti dari balapannya. Keesokan harinya mereka melihat jalannya sudah beres dan baru. Mereka pun harus bersedih karena McQueen berhasil memperbaiki jalannya dan harus berpisah dengan mereka karena mereka sudah menganggap McQueen adalah keluarga dari Radiator Springs. Malam pun tiba. Terlihat McQueen sudah berpenampilan berbeda dari sebelumnya dan mengajak Sally pacaran. Namun tiba-tiba McQueen ditemukan oleh para wartawan dan langsung membawanya ke dalam mobil trailer balapan besok di California. Mereka pun terlihat tampak sedih harus kehilangan Lightning McQueen. Kacau. Tibalah di arena balapan di California. Singkat cerita, mereka bertiga memulai balapannya. Namun bayangan Sally terus terbayang di otaknya si McQueen. Sampai-sampai dia hampir kecelakaan. Pada saat dia kembali ke arena balapan, ternyata Doc dan yang lainnya berada di sana. Melihat itu, McQueen sangat bersemangat. Karena kecurangan Chicks, dia membuat ban McQueen meletus, yang membuat McQueen tertinggal satu lap. Namun dengan semangat McQueen, dia bisa menyusul King dan Chick. Lagi-lagi Chick membuat McQueen hilang kendali. Namun kali ini dia bisa melewatinya dengan cara drive di tanah seperti Doc. McQueen pun memimpin balapan. Namun lagi-lagi Chick membuat King hilang kendali dan kecelakaan. McQueen yang melihat itu langsung berhenti di depan garis finish. Dan Chick pun memenangkan pertandingan tersebut. Namun penonton tidak ada yang bersorak satupun. Kemudian McQueen ingat kepada Doc dan langsung membantu King ke garis finish. Kemudian McQueen pun ditawari bergabung menjadi wajah baru dari Dinoco oleh manajer Dinoco. Namun McQueen malah menolaknya karena dia sudah mendapat teman-teman yang sangat menyayanginya. Kemudian McQueen meminta sesuatu kepada manajer itu. Ternyata permintaan McQueen adalah mengabulkan impian Meter naik helikopter dan memunculkan rute 66 di peta sehingga para pengguna jalan tol tetap mampir ke Radiator Springs, bukan hanya melewatinya. Kemudian McQueen dan Sally pun balapan dan film pun selesai. Nah, di ending terlihatkan bahwa Radiator Springs ramai kembali seperti dulu kala, berkat kesadaran McQueen yang terlepas dari sifat sombongnya. Nah, bagaimana, seru bukan filmnya? Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Waalaikumsalam cuy. Kacau.